خير العباد
Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di lampiran kami ini, yaitu dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang kami muliakan Ustaz Haji Muhammad Salman yang berkenan hadir pada acara pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bapak Rizlansyah SPD, yang kami hormati guru-guru agama, tamu undangan pada acara pada malam hari ini. Susunan acara kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah atau ceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Kemudian yang keempat doa atau penutup. Langsung saja kita ke acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah Al-Fatihah pada malam hari ini, acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kami Bapak Juraidi. Kepada Bapak Juraidi kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Salman SH kepada yang mulia dulu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa man walah amma ba'd. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alaina fatan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita muliakan grup Maulid Simtud Durar, yang sama-sama kita muliakan qari Al-Quran, hadirin wal hadirat jamaah Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul di malam pertama daripada bulan Rabiul Awal ini untuk sama-sama kita merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam serta salam marilah selalu kita berusaha mengaturkannya kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bismitin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepanitiaan Langgar dan juga panitia Maulid serta pembawa acara yang sudah mempersilahkan kepada ulun dan juga mempercayakan kepada ulun untuk mengisi salah satu item acara di malam hari ini. Karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, yang mana diberi kesempatan kita di tahun ini berumur, kita diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah kesehatan, sehingga kita dapat berhadir di dalam perayaan Maulid ini dan kembali bisa merayakan Maulid ini, merayakan daripada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ampun maaf, kadang-kadang ada sebagian kita ulun kadang menyalahkan, tapi kita perlu memilih dan memilah mana nang sayugianya kita kerjakan. Kadang-kadang ada sebagian kita merayakan hari lahir cucunya ataupun anaknya dengan modal yang banyak, hampir mungkin tiap tahun dikerjakannya akan hal itu. Tetapi ketika sampai bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, yang menyebabkan orang tersebut, yang menyebabkan kita bisa keluar daripada kegelapan kepada jalan yang terang benderang ini, kita kada pernah merayakan hari lahir baginda Rasulullah SAW. Mau patakan di Langgar di masjid aja gin paling sedikit, padahal tadi hagai keperluan untuk merayakan hari lahir anaknya ataupun cucunya modal banyak ini. Wani aja mengeluarkan 3-5 juta hagai itu aja tuh, mau undang pembawa acara, mau undang badut, mau sudahnya makanan. Nah itu. Tapi berbanding terbalik ketika sampai di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah, kadang terbuka-buka hatinya hendak merayakan kayak bulan pian ini.
Nah ini nih, ketika kita berada di posisi ini, kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa mengadakan perayaan Maulid baginda Rasulullah SAW, baik skala umum kita di Langgar kayak ini, ataupun misalnya kita di rumah. Ini adalah suatu karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan hal itu. Kita mungkin kada bisa menggawi di rumah karena mungkin materinya kada ada, dananya kada ada. Sudah, kita bergabungan aja bersama-sama nang kayak ini nah di Langgar. Karena itu supaya apa? Tujuannya kita tuh kembali mengingat baginda Rasulullah SAW. Kalau generasi kita nang tuha ini mungkin sudah terbiasa kenal dengan Maulid, tapi generasi selanjutnya, ading-ading kita, anak-anak kita, kalau perayaan Maulid ini kada disemarakakan, maka akan terjadi bahari arwah kai bila bulan Maulid ini bermaulidan bahari, kisahnya bahari, nah itu bahari ya. Nah itu kita nih maaf wayang generasi kita ini sudah jauh dibanding orang bahari. Aneh itu apakan lagi nah akan datang. Aneh itu kita bahari itu lebih lagi merayakan Maulid nih. Wayah ini ampun maaf, di daerah kita ini kadang kada ada lagi orang merayakan Maulid nang sakampungan. Bahari kan sakampungan. Jadi Maulidnya seharian jadinya. Membaca di rumah, sudah membaca di rumah, kemudian kalanggar atau ke masjid. Ulun pernah beberapa tahun yang lalu membawa Habib hagai ceramah untuk acara yang seperti itu. Kada beurang yang orangnya, kada beurang. Kan artinya kan beda, jadinya sudah zaman kita ini dengan zaman yang dahulu. Nah nenek. Jadi bersyukur kita diberi oleh Allah kesempatan dan juga kita diberi kekuatan untuk kita bisa merayakan daripada hari kelahiran baginda Rasulullah SAW ini. Padahal namun kita merenungi baginda Rasulullah SAW itu banyak, beliau mengorbankan macam-macamnya dengan kita. Berdakwah sidin, bagaimana sidin berdakwah itu nah. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Khadijah, awal ketika menikah dengan baginda Rasulullah itu disebutkan bahwasanya kekayaan Sayyidatuna Khadijah itu 2/3 kekayaan orang Mekah. Kekayaan orang Mekah itu 2/3-nya ya ampun Sayyidatuna Khadijah. Saking sugihnya Sayyidatuna Khadijah itu. Tapi semuanya itu dinafkahkan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk mendukung dakwah baginda Rasulullah SAW, sehingga habis itu adalah untuk membantu dakwah baginda Rasulullah, sehingga dari zaman ke zaman kita nih mengenal dengan Islam ini, mengenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu, dalam kitab Arba'in Nawawiyah ada hadis yang ketujuh. Ujar baginda Rasulullah SAW, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qala liman ya Rasulullah, hagai siapa nasihat itu? Kemudian qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali rasulihi, dan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah Arba'in Nawawiyah itu ketika membahas akan hadis ini, ketika
nasihat itu ditujukan kepada kita tentang baginda Rasulullah SAW, bagaimana garang maksudnya? Ketika nasihat itu ditujukan kepada diri kita terhadap baginda Rasulullah, apa garang maksudnya? Jadi wali rasulihi, untuk rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimakna al-iman bihi wa tasdiquh, dengan makna mengimani dengan baginda Rasulullah dan membenarkan dengan baginda Rasulullah fi jami'i ma ja'a fi, dengan semua apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melazimi taat dengan semua perintah baginda Rasulullah dan menjauhi daripada segala yang dilarang oleh baginda Rasulullah, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah dan berakhlak dengan akhlak baginda Rasulullah, beradab dengan adab baginda Rasulullah, dan mencintai keluarga Rasulullah dan sahabat baginda Rasulullah. Itu makna daripada ad-dinun nasihah untuk baginda Rasulullah SAW. Ulun kadang memperpanjang akan hadis ini hanya di bagian li rasulih saja, untuk baginda Rasulullah tuh. Jadi kita tuh melaksanakan terhadap baginda Rasulullah ini kayak apa? Jadi diantaranya yang disebutkan oleh di sini adalah misalnya menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, melaksanakan segala perintah ataupun juga larangan Rasulullah itu dijauhi. Kan itu diantara makna kita adalah ketika dinasihati tentang baginda Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah. Nah, ini adalah daripada apa yang perlu kita kerjakan dalam perayaan Maulid. Jadi kita merayakan Maulid ini bukan hanya sekedar kita misalnya hadir Maulid, ampun maaf kalau hanya sekedar mulut, hadir mulutnya aja jinnya. Nih masya Allah nih, alhamdulillah, orang salut lawan Buhan Piang. Acara nangka ini Buhan Piang fokus mendengarkan Maulid, fokus nih mendengarkan ceramah, asal jangan salah lawas ceramahnya nih. Amun saat 3 jam Buhan Piang gulingan ulun meliok. Nah, kita kan salah lawas, kel, gulingan Kalau wae indah gulingan, ulun jadi kan bisa berkisah, tiwas tani mahalawan tuh nyaru ulun. Apa menipu? Tani mahalawan menipu, pian. Mengisahkan kila. Jangan mahalawan tuh, apabila aja hidup Rabiul Awal, julun malam Jumat. Nah, pas itu aja, kami menyaru pian, julun. Cakap tahu, aduh, tadi menakoni pulang tahun jangan langgarnya. Untung bertamuan nih, lawan bus iwak nih. Nah, ada saubung ya. Nah, julun aja pikir ada jutut sisi itu kayak nato. Ini di sisi itu aja, ada kasih di sini. Keluarga berataan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang perlu kita gawi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita berusaha mengikuti baginda Rasulullah, menaati baginda Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat baginda Rasulullah. Kemudian kita adalah mengikuti dengan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kemudian setelah itu adalah kita berusaha untuk memperbanyak menyebut-nyebut akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kita merayakan baginda Rasulullah, merayakan kelahiran baginda Rasulullah sebagai bukti cinta, sudah jujur. Kemudian kita mengikuti apa-apa tuntunan baginda Rasulullah, itu bukti cinta lawan baginda Rasulullah. Napa misalnya bukti cinta kita lawan baginda Rasulullah? Misalnya kayak hari Jumat, lalakian, tulakan sama yang Jumat, usahakan tulakan sama yang Jumat memakai baju putih, usahakan. Amun kada kawa berataan misalnya mulai kupiah, baju, tapi sandal, sorban putih, kada kawa berataan mulai baju barang bolok, mulai baju barang putih bolok.
kainnya bertahap. Sudah bajunya putih, kemudian imbah itu tapihnya putih, imbah sudah neto kopiahnya putih, imbah itu sorbannya putih. Niat hagai menghidupakan sunnah baginda Rasulullah. Kaina amun ada karena rezekinya pulang nukar sandal nang putih merek Sawalao. Putih juga nih tuh, kagak talinya benar biru. Neta amun hendak nang putih badataan banyak kayak di Shopee, tinggal pian pesan. Neta hendak nang harga nang larang ada, nang murah ada. Neta tuh kita mengamalkan sunnah. Neta menghidupakan sunnah. Makanya ulun salut ada ceramah Habib ujar Siden. Aku Jesiden rasakan nyaman, Jesiden melihat ini Jesiden, maaflah nih, orang mau ngutip panggilan Siden aja bang. Jesiden, khatib Jesiden, naik mimbar, baju putih variannya, tapi gak ada putih. Amun kawan Jesiden putih, khatib berang, khatib bang, lain jemaah. Amun jemaah ini kurang lebih maksudnya denda. Nih bapak khatib. Bapak khatib, mohon bapak khatibnya artinya tak lain daripada jemaah biasa. Nentok, barang lain jadi diusahakan. Nentok. Malahan orang-orang saleh terdahulu itu, sidin hargai pakaian hari Jumat itu udah istilah. Jadi misalnya tadi jualan kopiah putih, baju putih, sarung tapih putih, sorban putih, sandal putih. Ini fokus hari Jumat aja. Bila hari Jumat yang dipakai. Itu orang tuh habari enggak itu. Ada kita wajibnya tak campur. Nah hari Jumat ya dipakai hari Kamis. Nah hari Kamis ya tak hari Rabu. Itu. Jadi sama pakai badataan. Itu diantara kita cara menghubungkan diri kita dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita juga adalah memperbanyak menyebut-nyebut baginda Rasulullah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebutin di antara hadis baginda Rasulullah yang banyak mengenai dengan daripada bersalawat ini. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin alfa marrat alfa marrat lam yamut hatta yara maq'aduhu minal jannah. Siapa orang yang bersalawat ujar baginda Rasulullah kepadaku pada tiap hari 1000 kali, maka tidak akan meninggal dia sehingga melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Siapa orang yang bersalawat ujar baginda Rasulullah kepadaku setiap hari 1000 buting, tidak akan meninggal dia hatta yara maq'adahu minal jannah, sehingga dia melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Jadi kilai aja nang di pelantar bawiritan tiap hari bersalawat, tiap hari bersalawat 1000 buting salawatnya. Di sini ada keterangannya salawat apa yang dibaca, pian hendak salawat Fatih kah, salawat Busyra kah, salawat Habib Saleh Tanggul kah, terserah. Nang penting sehari itu 1000 buting salawatnya. Amun ulun pribadi maaf aja bang, ulun nih nyepeng ulir. Jadi ulun nih tinggal sallallahu alaihi Muhammad aja, salawat Jibril bang sudah nang ringkas. Insya Allah tuntung tegawi setiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu bang udah nang nyaman itu nah. Nyaman apa aja bang, awak aja bang ulun nih genal. Mun malah ulir juga. Cakanya kan bila makin genal makin rajin. Nento. Rajin naik, rajin guring. Wan rajin makan, nento. Nih, indah besini sinduk nih napa kuasuk apa jangan. Bila pindah sudah panas kuasuknya sadang bubunyi akan mengampeh ulon. Ulon ini lapar udah guru parot. Bila ulon makan terakhir tadi, tang hari, setang 3. Itu asal ada lagi nanti masuk makan nah. Oh ada tadi kamarian. Nento. Itu kan ada lagi masak nasi jadi dua. Bukan pian sudah makanan kalau maghrib tadi. Kada juga yang sama tuh. Sama pada lempar. Ayo mana lapar anak? Lapar ah? Nah, dah cocok sama deh kita. Ampihan ah.
Mbah ini mesti taros. Taros sambihan ah. Bingung jawabannya nih, taros sambihan nggak ada tahu juga nih. Aduh. Jadi ujar baginda Rasulullah SAW, orang yang bersalawat setiap hari dengan baginda Rasulullah 1000 kali, dia kada akan meninggal kecuali melihat tempat duduknya ataupun keganaannya di sorga. Kada akan meninggal, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Kada akan meninggal kecuali melihat tempat kedudukannya di dalam sorga. Satu faedah hadis ini, orang yang istiqamah membaca salawat setiap hari 1000 dapat kabar gembira, ada tempatnya di dalam sorga. Nangaran orang berisi rumah di satu tempat, salawalawasnya kayaknya ada menjimuki. Misal contoh, Ustadz Islam nih, bisi rumah di Tabu Darat, bisi rumah di Banjarbaru, bisi rumah di Surabaya. Karena ada kunjungan ke Banjarbaru, naiki rumah di Banjarbaru. Bila ada urusan Jakarta, transit Surabaya, dinaiki rumah di Surabaya. Nah, jauh satu Islam ngomong kayak ini aja, aku nih aja tarahat ke Jakarta urusan, bukan rumah aja di Jakarta, lawan isinya. Rumah tangga. Ya gara-gara ada bini pian di sini. Aman ya, supaya cukup tenang, jangan hanya nukar rumah, lawan tangganya juga ada. Nah, nengok. Jadi salawat-salawatnya nih, Ustadz Rizal tadi kan di rumah di Tabu Darat ada, di Banjarbaru ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Kayaknya nih, kita datangnya aja rumah nih, walaupun salawat sekali. Orang yang sudah dijanjikan rumah di dalam sorga atau kedudukannya di dalam sorga, ada harapan inya tuh mudah datang ke sorga atau masuk ke sorga. Artinya dengan orang mengamalkan salawat tuh setiap hari 1000, insya Allah inya masuk surga satu untuk. Nang kedua, nang paling ulun senangi lawan hadis ini apa? Lam yamut hatta yara. Kada akan meninggal inya itu kecuali melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Jadi bila buhan pian tuh istiqamah membaca salawat 1000 setiap hari, bila pian bermimpi melihat surga, sadang hutang dibayarin. Tuh kali jauh lagi nih tuh. Kan kita tadi, siapa orang yang baginda Rasulullah nang membaca salawat kepada 1000 kali setiap hari, dia kada akan mati kecuali melihat tempat duduknya di dalam surga. Jadi orang itu inya kada akan meninggal kecuali melihat tempatnya di dalam. Jadi nyaman, tahu kita tuh nyaman kalau amun variannya Ustadz Islam nih nah berbagi umrah di Tabu Darat lek. Ya Ustadz Islam, siapa nang hari ini di kupiahnya ada kupon berangkat umrah, maka berangkat umrah tanggal bulan Oktober 28 Bang Salman. Bukai kupiah kalau ada. Nah, langsung membuka. Ada deng. Ada. Nah, belum tabuati lagi. Belum tabuati. Anggap contoh tadi dasar ada. Nah, dasar ada. Variannya Mahdi nang depan. Nah, jar Mahdi buka kupiah dasar ada. Beruntung berangkat umrah lawan Salman. Ya, variannya tanggal 28 Oktober. Nah, jadi nyaman, Mahdi bersiap mulai wayah ini. Udah paspor, kemudian menukar panding, kemudian macam-macam. Nah, disiapkan oleh Mahdi wayah ini. Jar Mahdi, main betakun lawan ChatGPT AI. Bulan Oktober di Makkah lawan Madinah musim napa? Ujian ChatGPT musim dingin. Nah, bukan jaketan Mahdi. Nah, nento. Amun paranya betakun ulang Mahdi.
amun bulan Juli bang musim apa di Makkah? Ujar ChatGPT, musim panas. Nah, membawa kopiah, membawa topi yang dia mahal ini lawan kacamata. Nah, jadi kan kau bersiap nih, sama juga. Amun kita tuh sudah mimpi melihat surga, sadang, hutang bayari. Nah, nih tuh bepadah lawan bini. Oh, banyak aku nih sudah melihat surga, apa udah mati lah. Berdarilaan, aku nih banyak nyari ikam, mariputi ikam. Nyaman galak. Nah, salawatnya tasarabuan pian, nang panteng sehari 1.000. Kadusan digesot cilai, kadusan digesot, masuk digesot tuh langsung variannya. Malam ini pemandangan awal maulid salat 1.000 kali langsung baca. Malam besok parah, tahan tadi 3 hari parahnya neta. Santai aja, mulai nang 100 sudah nanar 100 ini istiqamah sudah 100 hanyar naik kakan 300 kayaknya sudah 300 naik kakan 500 imbah itu naik kakan 700 imbah itu 1.000 nggak dikitan aja ulang betakon orang nang begini 4 itu adalah langsung 4 tunggulikungan kalaupun berhadap 4 bebiniannya tunggulikungan juga mengkawinkan kadang awal langsung 4 nerima nah iya itu salawat hajagin tinggal di kita aja amal apa jadi bila tunggal 100 kemudian 300 500 sudah nanar hanya rekal 700 misalnya imbah itu 1.000 imbah itu pulang dia sudah santai aja 1.000 nih aja ayo lang 2.000 variannya nah oke. Nang penting artinya istiqamah jangan panas-panas tahi nah yang mimin nyambat kadang-kadang kita tuh gak pandang kayak itu bila bulan maulid salawat bila bulan Rajab istighfar bila bulan puasa Quran bulan Syawal parai dah Quran hilang dah pulang di lemari bila bulan Maulud salawat tak bacain habis bulan Maulud kada tak bacain lagi Rajab kayak pulang istighfar dibaca bulan Sa'ban parai nah neto jadi tunggal dikitan supaya kawa istiqamah. Nah, jadi kada usah nang langsung sebanyak-banyak tapi kaina kita kada istiqamah lawan amalan itu biar sedikit demi sedikit tapi kawa istiqamah. Nah itu kemudian yang terakhir sadang aja dingin oleh panitia ayo pak ampihan kah nah pas benar iya cocok benar ini don lior olon nah akan datang sarok ulang lah nyaman kita terakhir waqala Hasanul Basri radhiyallahu anhu ujar Imam Hasanul Basri waditu law kana li mithlu jabali umudin dahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Sayyidina Hasan Al-Basri berangan-angan aku jikalau aku ada berisi seumpama gunung Uhud emas maka sungguh akan aku napakahkan atau akan aku berikan daripada hartaku itu untuk membaca maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Hasan Al-Basri, kalaunya aku tuh ada berisi emas kayak gunung Uhud, sungguh akan aku napakahkan emas itu untuk perayaan maulid baginda Rasulullah. Ini lain nang variannya emas kurang mendulang di belabau nih, itu lain. Kami orang mendulang belabau. Nang karuhnya kami diduli. Emasnya gede deh, karuhnya iya. Nento bagiannya kayak buah diruntayan, kayak kopi mek dia banyak. Nah, nento. Ya ala kulihal lah rajaki orang di situ dapat emas kami rajaki karuhnya. Kita bang di sini ya Pak. Rajaki sorotnya. Nento. Sorot banyak. Gunung Uhud. Nah, nento Gunung Uhud.
Gunung Uhud itu, Gunung Uhud tuh nah, Gunung Uhud itu tingginya 7 kilo, panjangnya tuh 7 kilo, tingginya 1 kilo kurang lebih. Jadi panjangnya tuh 7 kilo, 7 kilometer, tingginya 1 kilo. Bayangkan lihat, kadusa kita kegenalan itu Gunung Uhud yang dibayangkan. Nih kayak meja ini aja nah, besi emas kayak ini. Berapa duit? Sagram tuh aja sudah 2 juta. Nah nentok BC variannya 100 kilo. Nah, kali berapa sih duitnya? Dipakai hakim maulidan udah tiap kawas sebulan maulid begitu ganti grup maulidnya siang malam. Ah nentok han itu tuh sakingnya Sayyidina Hasan al-Basri itu menggambarkan lawan kita perayaan maulid tuh jadi cakanya aku ada beisi nangka itu sungguh kuberikan hagi perayaan maulid itu sidin kita kumpulan 50.000, 100.000 variannya atau duit 20.000 beres sekitar variannya itu masih kecil itu dibandingkan dengan daripada pemberian baginda Rasulullah kepada kita berataan. Itu masih kecil. Nah dengan perayaan maulid ini berapapun yang pian berikan lawan baginda Rasulullah untuk perayaan ini sungguh kaina akan berbalas kebaikan bagi pian berataan. Itu setelah kita membuktikan kecintaan kita dengan perayaan maulid, kemudian mengikuti dengan baginda Rasulullah, banyak menyebut baginda Rasulullah, dan kita berharap daripada akhir hayat kita adalah kita mendapatkan husnul khatimah dibimbing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berhubung menjadi akan tadi pindah daparan sudah, nah itu sadang ampihan kita minta halal badataan atas semua kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dengan penyampaian ceramah atau tausiah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menandai kehidupan besar Muhammad SAW ke kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang terakhir penutup atau doa. Untuk itu kami persilakan kepada kita untuk membacakan doa.
من الإنسان